Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Wala hawla wala quwwata illa billah. Para pemirsa Al-Falah Media yang berbahagia, di bulan suci Ramadan kali ini tiada yang lebih afdol dan lebih indah kecuali kita harus terus menimba ilmu. Ilmu adalah milik Allah yang paling kita butuhkan, karena tanpa ilmu manusia tidak bisa menjadi benar, beribadah tidak menjadi sah. Kita lanjutkan pengajian kita faslun wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a. Syarat-syarat tayammum itu ada 5 perkara. Ini menginjak pembahasan tayammum. Tayammum itu salah satu ibadah dalam keadaan pengganti wudu atau pengganti mandi besar. Tapi kita akui sudah agak jarang yang melaksanakan tayammum ini. Kalau kemarin saya sampaikan ada kesunatan Nabi yang mungkin sudah dianggap kurang populer untuk kalangan awam, yaitu bersiwak. Di dalam wudu, bersiwak adalah merupakan kesunatan utama. Ada lagi yang mungkin kurang populer, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Dianggap mungkin panas atau kurang nyaman. Kalau siwak itu dianggap kurang menarik, jijik dan lain sebagainya. Tayammum ini pun bukan hanya tidak mengenalnya, tetapi tidak pernah melaksanakannya. Kalaupun toh ada di antara kita yang sakit atau mungkin ada anggota tubuh kita yang luka, mending biasanya kalau menurut mereka ditotal, tidak melaksanakan ibadah pengganti wudu, tetapi malah justru meninggalkan sholat itu ditunggu sampai sembuh. Ini salah dan tidak benar, tidak bisa dibiarkan berlanjut. Ketika kita tidak bisa melaksanakan wudu dengan pakai air, maka ibadah pengganti adalah tayammum. Belum bisa ditinggalkan wudu itu, ya oleh Allah diberi ibadah alternatif, yaitu tayammum. Ya Allah, tayammum syarat-syaratnya ada 5 perkara. 1. Wujudul udhri bisafarin au marodin. Yang pertama adalah dikarenakan ada uzur yang tidak bisa menggunakan air, disebabkan bisa saja karena sedang bepergian zaman dulu. Bepergian zaman dulu bisa di tengah-tengah gurun, di tengah satu daerah yang tidak ada masyarakat, naik kuda, naik onta, atau naik transportasi hewan lainnya. Kalau sekarang mau di mana saja, rest area tersedia, air pun juga melimpah. Jadi kalau dulu ketika dalam keadaan masuk waktu, bahkan sudah
semakin jauh berjalan tidak kunjung menemukan sumber air, menemukan sumur, sedangkan persediaan air hanya cukup untuk minum yang mengadakan perjalanan, atau cukup ya minum sekaligus minum hewannya, kendaraannya. Maka di saat itulah dipersilakan untuk melaksanakan tayamum. Au marodin, atau karena uzur sakit demam, sakit yang memang demam tinggi atau tidak berani pakai air. Wah, ini kalau saya pakai air bisa menggigil, bisa semakin parah. Nah, itu termasuk a'dzarut tayamum. Kalau sakitnya tidak ada hubungannya dengan tidak kontradiksi dengan air, pakai air malah justru segar, umpama sakit gigi, sakit linu-linu dan sebagainya, pakai air tidak ada masalah, bahkan justru semakin sehat. Wah, bukan uzur untuk melaksanakan tayamum itu. Ya Allah, wasani yang kedua, dukhul waktu sholati, di saat tidak ada air, tidak menemukan air, sedangkan sholat sudah masuk dan dikhawatirkan bisa habis, dan ini merupakan salah satu syaratnya. Kalau belum masuk waktu tidak diperbolehkan untuk tayamum. Inilah ibadah, katakan pengganti, ini tidak lebih kuat daripada yang mengganti, yaitu wudu bebas, mau wudu jam berapa dan dipakai untuk ibadah sholat berapa kali. Zaman dahulu ada para kekasih Allah itu yang sholat isya'nya, ya, wudu sholat isya itu bisa dipakai untuk sholat subuh. Jadi nggak batal dari isya sampai subuh. Di dalam ini nggak tidur semalam suntuk. Nah, ini dulu para wali ada yang melaksanakan begitu. Ini kekuatan sholat wudu, tidak seperti tayamum. Tidak bisa dilaksanakan sebelum masuk waktu. Wasalisu tolabul ma'i, yang ketiga itu harus cari air dulu. Harus cari air dulu, ya. Cari airnya kapan? Dia harus ada batasan sejauh mata memandang atau sejauh dia berteriak, sampai bisa didengar oleh oleh temannya menurut sebagian penjelasan. Disitulah sejauh, tidak harus berkilo-kilo jarak tempuh harus mencari air, tidak, dari tempat ia mau melaksanakan sholat, ya, cari air dulu. Kayaknya ini tidak ada karena keadaan gersang, panas, kecuali kalau di kejauhan ada, kayaknya ada kehidupan di sana, ada hijau-hijau, ada banyak orang lalu lalang bawa gentong, bawa mungkin aja ada hewan ternak, kambing, sapi. Wah, kayaknya di sana ada air. Nah, itu harus wajib kita datang ke sana. Carinya ba'da dukhul waqti binafsihi, cari sendiri, au biman adinalahu, atau nyuruh orang, atau mempersilakan orang. Mencari air, melewati atau meninggalkan kendaraannya dan rombongannya. Memandang itu penting, dilihat, diteliti, gak moro-moro kemudian tiba-tiba
pakai rono banyu nanti mboten, tidak. Jadi harus dilihat dulu, ada hijau-hijau, ada rumbun, ada tanda-tanda adalah baru kita ke sana. Kalau tidak ada, sudah cukup. Qala rahimahullahu ta'ala, warabi'u yang keempat, ta'adzurus ti'malihi. Sulit atau tidak mungkin pakai air, bukan karena sakit, tapi keadaan yang menakutkan, yang mengerikan, yang mengkhawatirkan. Umpama ya di Sandra, tidak bisa keluar cari air, atau tidak bisa keluar dari sebuah ruangan karena di luar ditunggui oleh hewan buas umpama, atau ada pokoknya takut ada debt collector atau ada penagih atau orang yang mengancam atau itu. Yang penting dia takut untuk keluar cari air. Itu namanya ta'adzurus ti'malil ma. Baik zahabi nafsin au manfaati udwin. Aku nanti bisa di penjara, aku nanti bisa dipukul, aku bisa mengkhawatirkan nyawa saya. Itu termasuk ta'adzurus ti'malil ma. Bahkan meskipun air dekat kelihatan ya, tapi kalau dia memaksa datang ke sana, di sana ada ular, maka itu namanya ta'adzurus ti'malil ma. Qala rahimahullahu ta'ala, kalau saya datang ke sana, mobil ini bisa, atau kendaraan ini bisa dibobol oleh penjahat karena ada gelagat, ada kabar di sini tidak aman dan sebagainya, maka silakan tayamum, tidak perlu memaksa untuk mencari air. Atau mungkin karena dia bawa anak kecil, bawa anaknya, bawa istrinya, ini saya bisa datang ke air itu di sebuah sumur, tapi kalau anak dan istri saya ikut, wah bisa masalah ini. Di sana banyak orang jahat, maka dipersilahkan untuk menggunakan debu bertayamum. Wa i'wazuhu ba'da thalabi. Ini qala rahimahullahu ta'ala, syarat berikutnya yang keempat, berikutnya ta'adzur istimal wa i'wazuhu ba'da thalabi. Ada air tapi cukup untuk dirinya dan rombongannya, meskipun kategori cukup untuk bersuci umpama, tapi kan kebutuhan minum adalah hal yang vital, yang pokok, yang penting. Bentuk konsumsi, kemudian konsumsinya, BBM-nya, hewannya, kuda atau penarik, hewan penarik apa itu, transportasi lainnya, maka itu pun menjadikan uzur diperbolehkannya untuk bertayamum. Ada setelah mencari ya, belum menemu, ada tapi untuk persediaan konsumsi, maka ini pun juga termasuk daripada a'dzarut tayammum. Wal khamisu, yang kelima, at-turabut thahir. Yang mau dipakai tayamum itu harus ada debu yang suci, debu tanah yang suci.
yang memang alladzi lahu hubar, yang memang berdebu. Kalau umpama ditiup akan terbang. Nah, itu namanya lahu hubar. Kalau tanah basah, tanah di sawah itu belum berdebu. Nah, jadi kalau tanah berdebu seperti mungkin kita nyapu dulu, asalkan bersih, suci, tidak ada kotoran hewannya, itu cukup. Itu namanya at-turabut thahir. Tapi apabila berkumpul, bercampur dengan kerikil, pasir, ya mungkin kreweng, batu-batu lainnya, nggak sah, nggak bisa dipakai untuk. Bagaimana cara bisa memisah? Mau diayak dulu, ya nambah pekerjaan. Kalau bisa iya, kalau tidak cari yang lain, ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain amin. Tetapi sesuai dengan pendapatnya Imam Nawawi di dalam Syarhil Muhadzab at-Tashih, tetapi masih menurut Imam Nawawi di kitab yang lain, di dalam kitab Raudhah dan Fatawi, beliau memperbolehkannya. Sah bertayamum dengan menggunakan pasir asalkan ada debunya, ada hubar, ada beleduknya. Dari awal dijelaskan harus pakai debu yang suci. Bagaimana dengan debu yang tidak suci? Ya nggak bisa. Debu najis nggak bisa. Debu yang murni, ya. Kalau campuran gamping, kapur, sama-sama lembutnya, nggak bisa. Bisa berbahaya nanti. Makanya tayamum pakai gamping, pakai kapur, tidak dianjurkan dan tidak disahkan, ya, karena bisa berbahaya, melepuh untuk kulit. Bagaimana dengan debu yang sudah pernah dipakai? Karena mungkin temannya pakai debu itu namanya debu yang sudah mustakmal, yang sudah dipakai. Nggak bisa, ya. Tidak sah. Sama dengan air untuk wudhu, airnya juga harus suci, murni dan tahirun, tidak mustakmal. Oke, dilanjut. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Fardunya tayamum itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah niat, ya. Niatnya bagaimana? Nawaitu tayammuma listibahati sholati. Saya niat bertayamum untuk diperbolehkan sholat. Saya bertayamum untuk bisa diperbolehkan memegang Al-Quran umpama, atau listibahati qala rahimahullahu ta'ala ibadah allati tahtaju ilal wudu umpama, ya. Jadi bisa dipakai untuk ibadah sunat, bisa dipakai beberapa kali, dan ibadah-ibadah yang lain asalkan masih kategori sunat. Tapi kalau sholat fardu itu 1 kali tayamum untuk 1 kali fardu. Wajibu kornu niat tayamumi. Di dalam sarahnya disebutkan wajib membersamakan niat tayamum dengan memindah debu, ya. Caranya kita kumpulkan debu suci secukupnya, diwadahi,
wadahi talam, wadahi koran, wadah ya nggak usah diwadahi di tanah, apa asalkan suci kita pukul blek. Ketika memindah debu, kita bersamakan naklut turab lil wajhi, bersamaan dengan niat di dalam hati mindah ini ya, binaklit turab lil wajhi wal yadaini wastidamati hadhihinna ila mashi syai'in, dan niat akan terus berlangsung dari mukul dek nawaitu tayammum wal istibahati fardhi sunati, rata di wajah dengan wajah batasan yang harus dibasuh ketika wudhu itu, dari tempat tumbuhnya rambut mimana bitis sya'ri ya sampai di bawah dagu, dari kuping satu ke kuping yang lain. Itu di dalam tayamum juga harus begitu, semuanya terusapkan oleh debu. Niat tadi dibersamakan terus berlangsung ya sampai mengusap wajah, entah dari manapun, dari atas mau dari bawah mau dari samping kiri kanan, tetapi yang baik dari samping kanan. Niat masih terus berlangsung, masih sedang terlafadzkan di dalam hati ya. Oke, wasani mashul wajhi. Tadi itu mashul wajhi. Sedangkan yang ketiga mashul yadaini. Mashul yadaini. Bagaimana caranya? Kita pukul lagi. Ini prakteknya. Sisa daripada debu tadi yang pertama kita tepuk-tepuk agar supaya rontok, jatuh, bersih. Kita pukul lagi. Nih. Ya. Perhatikan. Diulangi lagi. Jadi punggung tangan yang kulitnya beda. Ini diusapkan putaran pertama. Kemudian kita putar tangan untuk tapak tangan yang ini mengusap yang kulit tangan, lengan tangan yang beda. Lah, ini kan belum ini. Ini nanti ini. Oke. Sudah terusap semuanya, baik yang atas, yang bawah. Ya. Sudah terusapkan semuanya. Nah, belum diapakan ini. Masih aman, pukulan debunya kita usapkan ke sini. Ntar sama. Yang ini tadi sudah diusapkan ke sini, yang ini ya, diusapkan. Udah aman. Ya. Di media atau organ tubuh yang diusap oleh debu, kalau di dalam tayamum cuma dua, wajah dan dua tangan. Kaki, oh no, tidak. Sebagian kepala, tidak. Kesunatan kuping, oh tidak. Nanti kesunatan tayamum ada sendiri. Ma'al mirfaqoini sampai kedua
siku. Ya. Allah rahimahullahu ta'ala. Yang keempat, Rabi'u, yang keempat, at-tartibu wat-tartibu, ya. Wa faraidu arba'atu asya, an-niyatu wa masul wajhi wa masul yadaini ma'al mirfaqaini wat-tartibu. Yang kelima, yang keempat, wat-tartibu. Itu 2, 3, 4. Tertib. Tertib itu apa? Ya takdimu ma taqaddama wa ta'khiru ma ta'akhkhara. Dahulukan yang mestinya harus didahulukan, nomor duakan yang mesti harus dinomor duakan, dan seterusnya. Yang mestinya ada di nomor 3 ya taruh di nomor 3. Itu namanya tertib. Tertib, tartib, runut, runtut. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Cukup fardu-fardunya tayamum. Simple dicoba. Tapi tidak nunggu sakit, tidak pengen sakit, ya. Jadi kalau nanti sakit, janji dalam hati kita tidak akan mau meninggalkan sholat. Mohon pertolongan, taufik, penguatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar iman kita lebih tangguh ketika hanya demam, tidak langsung meninggalkan sholat, tetapi bertayamum. Itu sudah matang, syariatnya matang. Wasunanuhu salah satu asya'a. Kesunatan tayamum ada 3. Satu, at-tasmiyatu wa taqdimul yumna alal yusra wal muwalatu. Kesunatannya ada 3. Satu, tetap tasmiyah, baca bismillah. Ya, bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah fa huwa aqta'u wa ajdaru wa ajdamu. Setiap sesuatu kebaikan yang tidak didahului oleh bismillah ini aqta'u, ya, kurang berkah, kurang mantap, kurang sip. Tapi lihat-lihat bagaimana kalau mau berpidato, menyampaikan suatu pengumuman, menyampaikan suatu mau'idhah hasanah, ya apa yang didahulukan? Salam apa bismillah? Salam. Assalam qoblal kalam. Heran saya, kenapa siapa yang memulai itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Koyok beneran. Itu sejak mungkin ya 10 tahun terakhir inilah mulai marak menyampaikan sesuatu dengan bismillah dulu. Tidak disunatkan bagi orang yang mau berpidato menyampaikan sebuah mau'idhah hasanah dengan bismillah dulu. Salam, absus salam, ifsa'us salam, tebarkan salam. Sebelum bicara salam dulu, baru setelah itu mau baca bismillah 10 kali kayak, ya, mau baca bismillah 21 kali seperti mau tidur malam. Jadi bukan ini hadis kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah diterapkan untuk mau berkhutbah, berpidato. Bukan bismillah yang dianjurkan, tetapi salam. Oleh karenanya barang siapa yang menyatakan sesuatu sebelum salam, maka salamnya sudah tidak wajib untuk dijawab. Jangan menyesal kalau
Loh, kok nggak ada yang jawab? Kata kiainya. Wong salah dhewe. Maca bismillah dhisik. Salam. Saya ulangi ya, nanti yang jawab salam saya doakan payu rabi maneh. Itu kan dai sedang grogi itu. Jadi untuk menetralisir keadaan sampai salam 3 kali. Tidak ada kesunatan untuk salam sampai 3 kali. Itu saya dan teman-teman dulu ketika belajar berpidato di pondok, salamnya sampai 3 kali. Jadi bismillah. Bismillah. Kullu amrin dzibalin. Amrin dzibalin itu apa saja? Makan. Ya. Mau belajar, mau ngaji, mau minum. Minumnya jangan pakai tangan kiri dong. Tangan kiri itu tugasnya sudah ada sendiri. Minum pakai tangan kanan. Jangan berdiri, duduk. Kemudian masih banyak lagi yang perlu didahului oleh bismillah. Tapi banyak juga hal-hal yang kurang layak untuk didahului dengan bismillah. Mau bicara, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu dari mana? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan duduk. Silahkan berdiri. Sama halnya dengan bagaimana ketika seorang mau tauqilul wali, ya, seorang wali mau mewakilkan pernikahan putrinya kepada seorang kiai, itu pun juga tidak perlu baca bismillah, tidak dianjurkan. Itu cuma mau bicara, mau taukil. Kalau dalam taukil wali baca syahadat baik-baik saja, baca istighfar dan bagus sekali, karena khawatir di antara kita ada yang kurang layak untuk menjadi wali karena tidak ada lah, karena ahli berkubang di lingkaran maksiat. Maka bagaimana kiainya syahadat rien oleh istighfar, sebetulnya itu adalah taktiknya kiai untuk istitabah, untuk mengajak taubat kepada kita semuanya agar supaya taukilnya sah. Jadi seorang wali ahli maksiat nggak sholat, nggak sah menikahkan putrinya. Bagaimana bisa sah? Taubat dulu. Maka oleh kiainya, kok sampean bapak nggih, waduh, kiainya tahu lah ini juragan ini. Kiainya tahu kalau ini ndelok wajahnya kayaknya jarang sholat umpama. Istighfar nggih. Mari kita bersama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi dan saya bertobat kepadanya. Ini sudah cukup, taubat sudah. Ya, kata kiainya nggak peduli kamu setelah menikahkan putrinya, alhamdulillah kalau terus taubat, ya, itu harapan. Kalau mengulangi kembali, wah itu ya kebangetan. Kita lanjutkan. Ya Allah, qala rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi bi ulumihi bi asrarihi daraini amin. Baca bismillah. Wa taqdimul yumna minal yadaini, mendahulukan tangan
kanan dulu daripada tangan kiri, itu sunat. Kalau wajah bagaimana? Kalau wajah mungkin tadi saya sampaikan dari samping kanan. Oh no, tidak. Min a'lal wajhi ala asfalihi. Jadi dari atas dulu ke bawah. Ya, bukan samping kiri kanan. Ada satu ibadah yang mendahulukan yang kanan dulu, seperti bersiwak, kanan dulu, putar, tarik ke kiri. Siram mandi, kanan dulu. Wal muwalatu wa sabaqa ma'naha fil wudu. Dan terakhir di kitab ini disebutkan cuma 3, muwalah, bergegas, jangan keburu melakukan hal-hal lain, segera selesaikan, muwalah. Masih banyak lagi kesunatan-kesunatan tayamum, tapi tidak disebutkan di dalam kitab ini, seperti melonggarkan, melepas, mungkin dia tangan bagi yang suka bercincin, pakai cincin, pakai ali-ali, lepas dulu, khawatir nanti debunya nggak masuk, ya, lepas dulu. Demikian fardu tayamum, syarat-syarat tayamum dan kesunatan-kesunatannya. Kita lanjutkan. Walladzi yubtilut tayammuma salah satu asya. Hal-hal yang bisa menyebabkan tayamumnya batal itu ada 3. 1, kullu ma abtalal wudu, seluruh perkara yang bisa membatalkan wudu itu otomatis menjadi penyebab batalnya tayamum kalau dilakukan. Buang air kecil, besar, buang air, angin, buang gas, dan lain sebagainya. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan di nawaqidul wudu. Wasani ru'yatul ma'i. Kalau tayamumnya karena tidak ada air, bukan ada 2, ada beberapa sebab, ya. Sakit tentu air ada, di kamar mandi melimpah karena sakit, takut ke air. Itu ketika lihat air, ya nggak apa-apa, tidak ada hubungannya antara tidak ada air dengan ada. Ini bagi yang qala rahimahullahu ta'ala bertayamum karena tidak ada air. Faman tayammama li faqdil ma'i tsumma ra'al ma' aw tawahhamahu qabla dukhuli shalah batala tayammumuhu. Barang siapa bertayamum karena tidak ada air, kemudian lihat air atau menyangka airnya sudah mengalir umpama, ya, fi sholati qabla dukhulihi fi sholati, itu tawahumnya, qabla dukhulihi fi sholati batala tayammum. Fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha wa kana yusalli mimma la yasqutu farduha bi tayammum ka sholati muqimin batalat fil hal. Apabila ia melihat tayamum, melihat air setelah ia masuk melaksanakan sholat, sedangkan sholatnya adalah termasuk sholat yang tidak bisa gugur disebabkan qala rahimahullahu ta'ala dengan ibadah pakai tayamum ini, ada yang harus diulang kembali kan, ada, ya, nanti itu, maka qala rahimahullahu ta'ala melihat air meskipun sudah atau sedang melakukan sholat tayamumnya batal, sholatnya juga batal. Jadi ketika ada orang bertayamum karena nggak
punya air, nggak menemukan air, sedang bepergian atau mungkin di suatu daerah gersang tandus yang hanya ada air di waktu-waktu tertentu, biasanya juga antri ngambil, ibu-ibu nyungging, ya, nyuwun di atas kepalanya, bapak-bapak juga mikul. Sedang pas ketika mau wudu ternyata airnya habis. Nah, ini meskipun tidak sedang dalam keadaan bepergian. Ini tayamumnya lifaqdil ma'. Wasalisu yang ketiga adalah ar-riddah. Ar-riddah riddah murtad, na'udzubillah, wa hiya qat'ul islami. Ya Rabbi, qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi daraini amin. Tapi kalau dalam wudu riddah tidak menyebabkan, karena umpama ada orang na'udzubillah riddah dalam keadaan punya wudu, masih diperbolehkan untuk mindah Quran karena belum batal. Ya, soal keimanannya sudah habis, sudah terputus, ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Wala targhiba bihi bainahumal. Di dalam tayamum, antara melaksanakan tayamum disebabkan tidak punya wudu dan tayamum untuk pengganti ghusl, ini tidak ada perbedaan, ya. Ini bagaimana ini junub untuk sholatnya tidak ada air, ini mandi gimana apa? Lah itu tayamum juga sama, istibahati fardis sholati. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.